Halo sahabat Mutiara, kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-225. Di sini saya akan menemani sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel MPK Mutiara TV supaya sahabat Mutiara nggak ketinggalan update ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, narasumber kali ini merupakan salah satu contoh sukses nih, bahwa membudidayakan terong itu bisa mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Beliau adalah Pak Ahmad, petani asal Belitung yang berhasil mengembangkan kebun terong hingga ratusan, bahkan ribuan batang dan menghasilkan panen ratusan kilo. Bagaimana nih ceritanya? Langsung saja kita sapa narasumber hari ini. Halo Pak. Halo, Halo, gelap banget Pak. Di sana mendung nggak Pak? mendung lumayan ini. Barusan Mendung hujan ya. ini. Oh iya. Oke Pak. Boleh nih Pak. Sebelum kita mulai, perkenalan dulu nih dengan Bapak siapa, di mana, petani apa nih? Oke, ada nama saya Ahmad Kozin. Asal sih Ya. sebenarnya orang Jawa, orang Magelang asal, tapi domisili saat ini di Belitung, Oh, Kepulauan Bangka Belitung. oke. Ini berarti panggilannya Pak Ahmad ya? Ya, Oke. Oke Pak, jadi hari ini kita rencananya akan ada dua sesi. Yang pertama kita ngobrol santai, lalu ada rehat sejenak, terus nanti ada sesi dua untuk tanya jawab. Begitu ya Pak? oke. Oke, oke langsung aja nih Pak ke pertanyaan pertama, bukan pertanyaan sih Pak. Boleh dong Pak diceritain nih awal mula pengalaman Bapak terjun ke pertanian tuh gimana? Jadi awalnya tuh kita ya memang basicnya memang dari kampung itu udah memang sudah basic petani ya. Jadi Mm, melihat lahan kosong itu ya senang lah lihat lahan mm, kosong itu tergerak biasa untuk petani. Kebetulan memang kami di Holti, mm. apalagi ini di sini ngelihat potensi di terong ini memang harganya luar biasa. Bahkan kami agak fokus ke terong. Udah beberapa tahun Oh, ini kami memang fokus ke terong. oh, jadi memang di daerah Bapak itu banyaknya oke-nya tuh terong ya? Ya karena di pasaran sangat oke, jadi kami Mm-mm. ke terong dulu kan. Oh, Tapi iya. yang lain juga iya sih. Tapi yang terong ini memang agak agak fokus lah. Oh, utamanya terong. Iya, Ya. Oh iya, tadi sebelumnya Bapak bilang kan memang backgroundnya pertanian ya, dari keluarga memang sudah biasa bertani ya Pak? ya. Iya, tapi awal awal mula Bapak ke pertanian memang langsung terong atau sebelumnya sempat coba-coba yang lain dulu, Pak? Awalnya kita sebenarnya yang baru sedikit dulu baru nanam itu saya ingat sekali di 700 batang itu memang diterong kan Oh, karena memang di terong harganya ya. sangat sangat mahal dulu tapi itu udah Mm-mm. lama itu tahun 2006 itu udah diterong saya itu. Oh, jadi memang dari awal sampai sekarang nih masih di terong ya, Pak? Memang diterong. Iya, oke. Berarti Bapak udah termasuk ahli ya, Pak, di seputar terong. Ya ahli sih enggak tapi sudah biasa. Oh iya, kalau terong tuh ada varietasnya nggak sih, Pak? Atau ya udah satu tok terong? Enggak lah kami mencoba beberapa varietas tapi Mm-mm. yang agak lumayan saat ini masih di Yumi itulah. Mm-mm. Ya di pasaran masih bagus, terus Mm-mm. perawatannya juga ya perawatannya ya asal standar lah sesuai SOP ya bagus lah pokoknya. Oh iya iya. Memang milih varietas itu karena memang pasarnya banyak yang suka atau cocoknya di lahan Bapak tuh varietas itu, Pak? Kalau varietas yang lain cocok juga, tapi karena pasaran itu permintaannya itu maunya yang seperti itu, ya kita Mm, coba suplai yang mana pasar sesuai. minta lah. Oh, sesuai permintaan pasar ya, Pak. Ya. Emang bedanya apa, Pak, varietas yang permintaan minta nih, yang pasaran minta dan yang lain tuh bedanya apa, Pak? Nah, kalau yang dipinta sekarang ini yang jenis yang saya sebut tadi itu memang Mm, dia strukturnya memang dia eh, gede, ya mm, lemah, mm. jadi enggak usah terlalu berapa hari gitu sudah gede, jadi cepat gede dia memang. Jadi walaupun gede tapi dia masih sangat muda gitu. Oh iya, iya. Jadi emang itu yang banyak peminatnya ya, Pak? Nah, iya, tapi ya tergantung pemupukan itu tadi. Mm.
Kalau Oh, pemupukan bagus ya bisa seperti itu. Kalau pemupukan asal-asalan ya kayaknya enggak bisa kayaknya. oh ya Bapak. Kebetulan ini kebun Bapak tuh dataran rendah, dataran tinggi atau gimana Pak? Kalau kami itu masih di dataran rendah terhitung lah. Oh, termasuk dataran rendah ya Pak. Ya. Ya, boleh dong Pak di-share nih Pak dari awal persiapan lahannya, kebunnya tuh bagaimana sampai bisa panen, seperti apa? Ya biasalah kita ngolah lahan, Hmm. lahan kan. Kita buat bedengan, terus tabur pupuk. Kami sih biasa makanya untuk pupuk dasar sih memang NPK Mutiara kan. Dari awal Iya. dulu saya kenal Mutiara itu udah pakai itu. Mm-mm. Terus kalau sekarang ditambah kan, tambah Mm-mm. Merauke fosfat itu kan. Kita pakai itu, Itu untuk tambah pupuk itu sekarang. dasarnya Pak. Iya, Oh, jadi pupuk dasar itu untuk NPK 16 dan fosfat. ya dan fosfat itu. Oke. Dosisnya gimana Pak? Kalau dosisnya kami masih pakai standar di 20 gram per batang kira-kira. Oh, hitungannya per batangnya Pak. Ya, itu kan per batang itu. Kira-kira Oh, 20 gram. 20 gram itu di mix atau gimana Pak? Nah, ya kita pakai main tabur jadi kira-kira kan. Kalau 200 Oh, berarti kita butuh eh, kalau 200 batang kita berarti ya butuh lah sekitar 5 4 kilo lah. No. oh iya iya iya. Iya. Jadi dikira-kira aja ya Pak untuk Nah, kita taburnya. kira-kira kita pakai timbang kan kita kan udah tahu lahan Mm-mm. kita nih. Lahan kita ini misalnya 1.500 meter persegi ya berarti nanti kita kalkulasi seperti itu. Oh ya. Oke, tadi pertama udah pupuk dasarnya ya Lahan. Pak. Ya Iya. olahan. Terus selanjutnya apa nih Pak? Nah, selanjutnya nanti kan kita tetap di nutup pulsa biasa kayak Mm-mm. kayak pada umumnya baru nanti kita kalau sudah siap eh, semaiannya sudah siap baru kita tanam. Sebelum sudah tanam kita langsung pakai itulah MAP Merauke MAP. Ini setelah ditanam. Nah, setelah tanam baru Mm-mm. disusul pakai dikocor pakai itu supaya menghindari terlalu stres. Oh, pakai MAP. Ya, Oke, ini setelah tanam itu berapa hari setelah tanam Pak? Atau langsung banget? langsung langsung Oh, hari langsung. ditanam langsung begitu. Nah, baru Oh, setelah 3 atau 4 hari baru kita pakai Karate Plus Boroni sama NPK mm-mm. nanti. Oke, Itu itu di untuk mix menghindari juga stres ya yang Pak? tanaman pertama itu. Gimana Pak? Nah, kalau baru nanam kita Mm-mm. langsung pakai MAP. Mm-mm. Nah, jadi supaya menghindari stres saja Ya, setelah tadi tanamannya karena baru 4 pindah hari. tanam kan. Iya Pak. Baru nanti setelah 3 atau 4 hari baru 4 kita hari. susul pakai kocoran dengan Karate Plus Boroni Baru nih. sama NPK Mutiara 16. NPK Mutiara 16. Di mix lagi. Dosisnya gimana Pak? Masih Dosisnya sih sama? kita pakai cuman 2 kilo satu drum, 2 kilo Mm-mm. 2 kilo ya, satu drum itu. Oh, satu satu drumnya. Iya, di minggu pertama itu. Oh, di minggu pertama. Oke. Berarti ini pemupukannya per minggu kah Pak? Per minggu kita pakai pemupukan per minggu. Oh, masih sama berarti karat Masih sama, plus masih Brownie sama. dan 16 ya. Per Nah, minggu itu masih sama. terus. Selama 4 minggu. Selama 4 minggu. Oke. Apa 4 minggu. Atau tergantung kebutuhan kalau kita terongnya lebih cepat, maka Mm-mm. di umur 3 minggu sudah bisa pakai grower. Oh, jadi ini tergantung pertumbuhannya Pak di Nah, lahan itu tergantung seperti apa? pertumbuhan. Nanti kalau pertumbuhan di 3 minggu kita Mm-mm. sudah bisa ada muncul bunga, maka kita harus pakai grower gitu. Oh, jadi tandanya adalah munculnya bunga. Nah, munculnya bunga itu udah Mm. berarti sudah harus pakai grower itu. Pindah ke pupuk grower di minggu keempat berarti ya Pak. Minggu keempatnya atau minggu kelimanya, kalau standarnya biasanya minggu kelimanya. Tapi Oke. kadang-kadang nanti kalau cuacanya bagus bisa mendukung, terus lahannya bagus bisa mendukung, Mm. nanti di umur 3 minggu sudah bisa. Nanti Oh umur iya, empat iya. nanti umur 45 hari bisa panen. Oh iya. Jadi setelah pupuk tadi pindah ke grower, sekali itu langsung udah bisa panen nih Pak, minggu depannya. Belum. Oh Itu nanti belum. nanti baru sekitar 3 minggu lagi baru bisa panen. Mm. Oh jadi pupuk growernya 3 kali juga ya Pak? Pupuk growernya pokok kalau kami pakai growernya itu malah Mm. malah terus menerus kan sampai Mm. misalnya panen itu sampai 3 kali atau 4 kali atau baru kelimanya nanti kita tambah lagi ke Karate Plus Boroni sama NPK lagi
untuk maju Oh, nambah lagi kan supaya oh iya. Jadi maaf Pak. Jadi ya tadi kan pertama umpukannya NPK 16 sama Karate Plus Brownie sampai minggu ke-3 atau 4 ya Pak. ya Setelah itu ganti ke Grower dan NPK 16. iya. Ya, untuk kalau misalnya udah muncul bunga diganti dengan grower tadi. Nah, Ya. growernya itu sampai berapa kali Pak bisa sampai panen itu? Sekitar 4 atau 5 kali. 4 atau 5 minggu berarti ya Pak? Nah, ya minggunya ke-4, 5, Mm-mm. 6, 7. Nah, itu Mm-mm. pakai. Nah, baru nanti kan biasanya ini pupusnya agak berhenti nih biasanya nih. Kalau panen Mm-mm. sudah ke 5, 6 tuh kali nih. Nah, itu Mm-mm. makai ditambah lagi ke boroni lagi nanti. Oh Jadi iya, muncul jadi lagi. jadi untuk panen panen selanjutnya gitu ya Pak, ganti Nah, ke nah, Boroni. iya, iya nanti jadi supaya nanti panennya kita ngelanjut, Mm-mm. makanya pemukanya agak kembali ke awal lagi. Oh, oke oke. Jadi setelah grower kembali ke pemupukan pertama tadi ya Pak. Nah, pertama tadi. Oh iya 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 oke. Em, nah untuk panennya tuh bisa berapa kali panen sih Pak Terong? Kalau kami di sini itu standarnya cuma 3 malam, selang 3 malam panen, selang 3 malam panen. Berarti Hmm, artinya itu 2 minggu itu 5 kali. 2 minggu 5 kali. Tapi Ya, bisa sampai berapa kali Pak total semuanya? wah kalau total semuanya itu yang tahun kemarin itu saya nggak bisa ngitung, tapi kan ada yang tukang kebun yang ngitung, tukang kebun saya ngitung itu sampai 6 bulan itu. Masa petiknya saja kan. Berapa tuh Pak berarti berapa kali panen? Banyak. Banyak kali panen. Kalau sebulan itu sekitar 10 kali lah. Mm-mm. Sebulan 10 kali. Berarti sampai enam Jadi puluh memang dong benar Pak. itu memang 59 kali. Kali itu Wah, 59 kali metik. Ah, wah malah 59 kali nih Pak. Ih, hampir enam ya. puluh Pak. Tapi waktu itu memang olahan Mm-mm. itu dari awal Mm-mm. memang SOP lah, termasuk saya membuat SOP dan Mm-mm. cuaca juga mendukung itu memang. Mm-mm. Oh iya, iya. Jadi sampai sekali tanam sampai beres bisa nggak tumbuh lagi tuh 59 kali lima panen. puluh sembilan petian itu baru Oh iya, wow banyak banget Pak. Biasanya sekali petik dapat berapa Pak? tergantung kita kan di apa jumlah tanamannya. Kemarin yang Mm-mm. di jumlah tanaman itu 1.600 itu sekali petik dipetikan ke 4, 5, 6, 7, 8 itu sekitar 400 sampai 600 kilo Wow, sekali petik tapi sekali petiknya ya per petiknya sekali Pak. petiknya. Wah banyak Nggak banget tahu. Pak. Di atas setengah ton memang. Oh iya 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 iya. Iya. Oh iya. Terus cara panen yang benar tuh gimana Pak? Maksudnya Ya biar kita biar tahu gitu. Ini udah siap panen tuh lihatnya dari apa? kita lihat dari bentuknya sudah kelihatan sekali kan. Kalau mengikuti pasar di sini cuman bentuknya cuman asal sudah gede, Mm-mm. ukurannya gede. Kalau kira-kira 1 kilo tuh 5 buah, nah itu Mm-mm. sudah bisa dipetik itu. Oh, jadi kira-kira emang bentuknya seberapa tuh udah bisa diperkirakan ya, Pak? Ya, bisa diperkirakan nanti. Oh, iya, iya, iya. Oke, ada contoh nggak, Pak? Siapa tahu nih biar ada bayangan. Eh, kita biasanya kalau metik kalau Mm-mm. metik ini biasanya kita dari bunga nih, dari bunga ini Mm-mm. sampai tumbuh putih nanti kan 4, 5 hari kan tumbuh putih nih. Nah, Mm-mm. putih nanti baru sampai gedenya itu sekitar 1 minggu, sekitar 1 minggu. Pokoknya jadi dari putih bunga itu ke Mm-mm. gede itu sekitar 10 hari. Oh, jadi ini perkiranya dari hari juga bisa ya, Pak? Nah, bisa diperkirakan. Mm. Tapi itu lagi kembali ke Mm-mm. asal kita mupuknya pakai SOP. Oh, harus sesuai juga ya. Iya harus kan. Kalau tidak Iya, sesuai ya tidak bisa juga. tumbuhnya ya harus diperhatiin terus ya, Pak. Ya, Nggak bisa kita dikira-kira. nutrisinya tetap harus kita cukupi. Kalau tidak Mm-mm. dicukupi ya ya kurang lah sih memang kurang. Oh iya 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 oke oke. Terus biasanya masalah apa nih Pak yang biasa terjadi di kebun Bapak nih? Kayak hama penyakit atau iklimnya? Kalau terutama di tempat kita ini yang saya tempati di sini itu iklimnya memang luar biasa kan Mm-mm. sangat ekstrim. Kalau panas terlalu panas, nanti kalau hujan bisa tiga Badai. hari, 4 hari itu hujan terus-terusan. Jadi itu yang Mm. kita yang petani harus pinter itu. Oh iya iya. Tapi memang cocoknya
terong itu di cuaca apa nih, Pak? Kalau terong itu memang cuacanya kalau misalnya bulan lah, kalau misalnya Mm-mm. bulan-bulan nasional itu ya sekitar di bulan 1 kita mulai nanam, nah Mm-mm. itu baru nanti ke depannya bisa agak panjang. Oh, berarti emang awal tahun nih, waktu yang Ya, pas untuk ya awal-awal tahun gitu sudah mulai budidaya persiapan, terong. nah Mm-mm. baru kita bisa agak panjang panennya biasanya itu. Oh iya, iya. Berarti rekomendasinya itu untuk di daerah Bapak ya berarti. Itu untuk di daerah saya, betul. Tapi kalau Hmm. untuk di daerah lain saya enggak tahu ini kalau daerah lain. Berarti kalau misalnya daerah Bapak itu Januari itu masuknya hujan atau gimana, Pak? Nah, di Januari itu sudah ada hujan akhir-akhir Mm-mm. Januari tapi jarang. Jadi Februari kayak gini ini panas nanti hampir 1 bulan memang. Mm-mm. Nah, jadi untuk ngolah lahan baru di bulan kedua awal baru nanam. Oh iya, iya, iya. Oke, berarti rekomendasinya oke di awal tahun supaya Hmm. bagus gitu ya nextnya. supaya supaya bagus itu. Iya, iya. Kalau untuk hama penyakit gimana Pak di terong? Kalau hama penyakit di sini ini yang agak luar biasa adalah ulat aja. Ulat. Iya, itu ulat itu lah. Oh, mm-mm. Kalau penyakit misalnya layu itu kan kita bisa dimupuk. Kalau mupuknya kalsiumnya agak tinggi kan kita kan Mm-mm. agak kurang lah. Oh, jadi lebih tantangannya di hamanya ya Pak? Di hama itu Mm-mm. lebih lebih dominan ke hama. Kalau hama memang agak luar biasa tempat panas kayak gini. Mm-mm. Oh ya, terus gimana Pak? Biasa pencegahan atau penanganan setelah kena hama nih Pak? Pakai pestisida lah. Oh, itu dikasihnya setelah ada atau sebelumnya? Setelah ada tanda satu dua Mm-mm. batang sudah ada, baru kita kendalikan lah itu untuk itu. Oh ya, biasanya setelah menunggu ada dulu ya Pak? Ya ada dulu. Oke. Itu biasanya tandanya kayak apa Pak? Daunnya udah digigitin gitu atau gimana Pak? Nah, dia biasanya kan dia ke pucuk batang itu Mm-mm. biasanya dia kalau siang layu. Kalau layu berarti di situ layu tapi cuman di ujungnya saja, bawahnya enggak. Nah, Mm-mm. itu berarti ada ulat itu. Kecil Oh, biasanya, sangat kecil sekali. oh bukan bukan tipe yang kayak ulat yang ngegigitin daun, bukan ya Pak? Bukan, dia Oh, memang bukan. hama di buah, tapi Mm-mm. bisa nyerang di batang. Oh, bisa nyerang di batang. Ya, Kalau di batang gimana Pak tandanya? nah itulah kalau di Sama batang tadi. itu Mm-mm. sama itu tadi pupusnya itu, dari pupusnya Mm-mm. itu sudah layu, tapi bawahnya enggak itu. Daun bawahnya enggak, tapi daun atasnya layu. Itu berarti kena hama ulat gitu. Sama ulat. Oh, iya, iya, iya. Itu langsung tuh setelah dilihat langsung di pestisida semuanya Pak? Nah, Atau bagian itu aja? baru dikendalikan semuanya itu. Oh, semuanya ya Pak. Biasanya kalau udah kena itu bisa sembuh atau harus langsung dipangkas Pak? Bisa sembuh asal lebih awal kita. Jangan nunggu parah. Kalau nunggu parah ya susah gitu. Oh, rusak ya Pak. Itu Tapi kalau biasanya misalnya, gimana Pak? itu biasanya itu kan ada kupu-kupuan, itulah induknya dia. Maka kita harus Mm-mm. malam itu bisa sesekali harus bisa ngontrol dengan Mm-mm. lampu. Nah, itu kalau ada tanda itulah yang bawa itu induknya. Taper lah Oh, itu disebut itu. ya jadi pagi malam dicek terus ya Pak? Nah, malam terutama itu Oh, malam itu terutama biasanya malam-malam. keluarnya biasanya malam. Oh, wah lagi gelap-gelap nih Pak, susah. Kita pakai lampu, harus pakai lampu untuk ngontrol sesekali aja. Oh, sekali aja. Emang biasanya kontrolnya itu berapa kali nih Pak? Setiap hari, seminggu berapa kali? Kalau kita sih memang di sore harus turun, kita sore turun, Oh, tiap sore ya Pak? sore turun. Ya, 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 ya. Terus tadi misalnya Pak, kalau misalnya udah kena hama, apakah mempengaruhi hasil panennya atau enggak Pak? Ya jelas itu mempengaruhi Jelas. hasil. Nah, Mm-mm. karena nanti akan tunas-tunasnya akan berkurang, Mm-mm. akhirnya hasilnya juga berkurang. Oh, jadi bikin hasilnya makin sedikit gitu ya Pak? Ya, 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 ya. Oke, oke. Oke. Terus kalau di pasaran Pak, sekarang harga terong tuh berapa Pak? kalau saat ini Mm-mm. diambil dari pengepul itu 13 sama 14.000 yang super, kalau 13.000 sampai 14.000. 14.000 yang super. Mm-mm. Kalau yang standar aja masih 12 13. Bagus. Oh, memang pasarannya segitu ya Pak atau Bapak jualnya? Iya,
Ya memang ini udah lama inilah, Mm-mm. sekitaran ada setahun lebih inilah memang kayak gitu lah harganya. Oh, harganya segitu. Naik turunnya gimana Pak kalau di Terong? Kalau Nggak naik drastis turunnya ya Pak? nggak terlalu praktis. Itu Mm-mm. kan paling kalau kena kayak hari raya pas kita Mm-mm. panen, nah itu baru kita kena agak turun sedikit. Oh, Misalnya oh kalau malah hari raya tuh turun Pak? kalau hari raya ya mungkin orang banyak ke lain dulu mungkin. Oh, iya, iya, iya. Jadi Jadi, paling satu pasaran itu, paling satu mm-mm. pasaran baru nanti pulih lagi. Oh, jadi emang standar ya Pak untuk harga nggak terlalu jomplang gitu ya? Ya, enggak terlalu, ya memang enggak terlalu lah kalau enggak terlalu turun gitu. Mm-mm. Ya berarti, Karena rata-rata di sini kalau enggak pakai SOP itu panen paling-paling sekitar 6 atau 7 kali. Yang nanam adanya sekedar nanam aja kan di pupuk awal, enggak pakai standar itu. Tapi kalau pakai standar bisa panen lebih panjang. oh iya. Berarti emang harus fokus di SOP ya Pak, biar Nah, kita memang harus pakai SOP. Kalau enggak pakai SOP enggak jadi pokoknya. iya, iya. Terus ini Bapak jualnya kemana Pak? Bapak yang menjual atau orang datang nih ke lahan Bapak? Ya kita kan ada kawan lah yang biasa Mm-mm. bawa ke tempat pengepul itu. Jadi Mm-mm. bawalah dari dia, Oh kawan jadi dari. jadi udah ada kerjasama gitu Pak? Oh, ada. Ya dia tiap Oh, malam kan ngambil ke tempat kita kan. mm. Terus jual ke Ya, pasar ke pasar nanti. tempat lain. Oh iya, iya, iya. Hmm. Berarti itu udah pasti ya Pak? Setiap panen itu udah pasti ada yang ambil, Ya nggak mungkin pasti laku. bingung gitu ya? Nah, pasti laku. Hmm. Iya, iya, iya. Terus setelah Bapak ini panen aja atau ada kayak pasca panen ya Pak? Kalau di terong Bapak ini? Ya enggak panen aja sih aku. Gimana Pak? Maksudnya gimana ini? Tadi panen aja atau Bapak ada sempat ada olahan terong lainnya gitu loh Pak? Dari hasil panen Bapak? Bapak olah lagi? Enggak. Itu kita cuman Mm. metik, kita Mm. karungin udah nanti Oh diambil. udah. Enggak ada. Enggak kalau Oh. kalau di kita di Jawa kan di packing nih. Mm. Nah, jadi enggak usah pakai packing kita, langsung Oh pasar. jadi langsung aja ya Pak. Oh iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, ada nggak Pak yang harus diperhatiin nih? Siapa tahu nih kan banyak penonton yang pemula juga Pak, termasuk Ya. saya, biar biar tahu juga nih apa nih yang harus diperhatiin dari budidaya terong nih buat pemula. Yang terutama bagi kawan-kawan yang Mm-mm, baru mulai itu ya perhatikan SOP itulah pokoknya. mm-mm. SOP itu tuh yang tadi pemupukan itu ya Pak? Kayak dari kita ngolah lahan, terus kita Mm-mm, mufuk dan seterusnya. mm-mm. Penyusulannya sama penyemprotannya, baik nyemprot pupuknya ataupun nyemprot Mm-mm. pestisidanya itu harus diperhatikan. Oh, oh ya, 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 ya. Oke Pak. Nah, tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalnya Bapak tanamnya tuh horti, yang lain juga ya Pak. Ya, Nah, kalau dari susahnya budidaya nih Pak, yang paling terong termasuk yang sulit atau tanaman lain tuh ada yang lebih sulit juga? yang lebih sulit tentu cabai lah, Oh, cabai. tentu cabai. Kalau terong itu Mm-mm. masih lumayan lah, masih agak lumayan Standar. standar lah masih. Masih kalau Standarnya cabai, Bapak. ya, kalau cabai memang susah di sini karena kita Mm-mm. kena eh, karena iklim yang luar biasa. Kalau panas di sini memang luar biasa. Oh, berarti emang di sana kebanyakan masalahnya itu dari iklimnya ya Pak? Hanya iklimnya kita yang agak, kalau iklim kan kita kan ya Mm-mm. harus pandai-pandai petaninya lah. Mm-mm. Oh, gimana tuh Pak solusinya biar tetap oke? Berarti dari pemupukannya atau dari waktu tanamnya? Ya kita Gimana? memang pemupukan iya, waktu tanam kita harus bisa nengok cuaca di sekitaran kita. Kita tidak bisa Hmm. patokan misalnya di Jawa atau di mana, tidak bisa patokan itu. Mm-mm. Karena Misalnya emang kita beda nengok, ya Pak. ya sangat beda. Apalagi misalnya kalau di Jawa lagi nanam terus kita ikut nanam, tidak bisa itu. Banyak gagal, Oh, saya itu berapa kali gagal itu ngikut dari sana lah oh istilahnya, karena mungkin sama, nirem. nah gitu kan, nengok sana pada nanam saya ikut nanam tapi kebanyakan gagal. Oh, iya lah Pak, karena kondisinya beda ya Pak dari lahan, dari iklim, dari semuanya beda ya Pak. Ya Iya. mana, Iya, karena beda juga ya Pak di Jawa dan di tempat Bapak kan beda nah ininya. iya jauh beda itu. Mm-mm. Nah, untuk pengairan gimana Pak? Kalau pengairan?
Kalau pengairan sih kita masih Mm-mm. pakai agak setengah manual ya, pakai mesin tapi kita enggak pakai drip gitu cuman. Gimana Kita tuh Pak tetap maksudnya? ngairin kan. Pengairan tetap harus cukup ya. Gimana Pak maksudnya pengairannya? Kita pengairannya tetap kita pakai bantuan kan, kita pakai bantuan disiram, Mm-mm. disiram, tapi Mm-mm. cuman kita belum pakai drip, belum bisa Mm-mm. pakai drip. Sumbernya dari mana Pak airnya? Kita pakai sumbernya ada, kita punya kolam sendiri kan. Oh ya Kita berarti punya untuk kolam, buat mm. kolam kan, gali, ya. Gali Oh, buat kolam memang ada lah kita oh jadi naruh kolam mesin di itu situ. dari hujan Pak atau dari mana? Enggak, memang sumber bisa. Kolam Oh itu jadi kita buat kan. jadi untuk air aman ya Pak di daerah Bapak. Kalau air aman, asal musim kemaraunya tidak di atas 4 bulan. Kalau di Sebenarnya atas kok. 4 bulan kayaknya enggak Mm. aman. Tapi pernah Pak. Pernah tahun 2000 berapa? 19 apa 2020 itu. Mm-mm. Oh ya, pernah itu kita sampai beli air itu. Oh ya, gimana Pak terus jadinya ngaruh Ya ya Pak? kita kadang mau Heeh. menyelamatkan tanaman kan, mau tidak mau kita beli Mm-mm. satu tangki air itu seharga Mm-mm. 500.000, harus mau tidak mau itu. Oh, mau nggak mau. Tapi hasil panennya jadi naik nggak atau gimana Pak? Enggak, kalau hasil panennya tetap tidak naik, hanya standar kayak itu, kita cuma mempertahankan hidup aja. Oh, wah itu nambah modal ya Pak jadinya. Ya tentunya nambah modal daripada Heeh. nanti kita Rugi semua. anu, tewas nanti kan. Iya, iya, iya. Berarti memang ya saat ini sulitnya tuh di iklim Iklim, gimana memang Pak ya? iklim di sini Mm-mm. memang agak ya, ya namanya iklim nah. Ya, gitu. Ya cuacanya tergantung yang beri aja itu. Oh iya, iya, iya. Oke. Nah tapi Bapak ada kayak tertarik untuk ke komoditas lain ya Pak? Kami itu udah nyoba Tanaman. semua Mm-mm. itulah. Apa yang kami tanam dulu di kampung itu saya tanam Mm-mm. semua. Apa tuh Pak? Ya, Bapak udah coba apa aja tuh Pak? kemarin yang belum lama ini Mm-mm. kol, Kol. kol, terus bunga kol. Mm-mm. Yang tidak cocok di sini itu cuman labu siam, Mm-mm. wortel, Mm-mm. yang sudah pernah saya coba itu. Ya. Lainnya masih sama bisa. Oh jadi horti itu termasuk yang cocok di sana kalau untuk horti. Ya cocok semua di sini itu. Cocok Yang semua. kecuali itulah tadi yang saya sebut itu kayak Mm-mm. labu siam, Bagus ya. terus sama wortel, itu Mm-mm. kurang bagus di sini. Oh ya 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 ya. Kurang Oke dingin oke. kalanya. Mm-mm. Tapi kan ini tadi Bapak tetap fokusnya mau di terong ya Pak? Saya fokusnya Karena di terong mm-mm. sama cabai, tapi sering di terong saya memang. Bisa di terong. Nah kan tadi Bapak bilang kalau misalnya di sana memang bagusnya tuh terong, peminat terong juga banyak. Nah persaingannya gimana Pak? Kan pasti petani lain juga banyak nih ya Pak yang tanam Ya terong. itu tadi saya sebut, yang Mm-mm. tidak pakai SOP kan panennya paling-paling Mm-mm. sekitar 7 atau 6 kali. Nah, dia selesai Oh, itu kan. mm-mm. Kalau kita pakai SOP nanti bisa lebih panjang. Ya pakai, Oh, ketika yang lain tidak panen itu nanti bisa kena harga agak tinggi. oh iya, iya, ngerti. Berarti yang punya Bapak ini lebih oke karena bisa berkali-kali-kali panen. Nah, iya itu. Oh ya, saat Bapak panen yang lain baru tanam lagi ya Pak. Asal Mm-mm. kita harus pakai pemupukannya itu harus standar, benar-benar standar. Kalau di sini tidak bisa dipupuk hanya Mm-mm. asal-asalan, kayak di misalnya di daerah yang dingin. Kalau daerah dingin Mm-mm. pemupukan bisa agak sedikit, tapi di sini ya harus standar lah. Mm. Oke, oke. Oke Pak, kalau kayak gitu. Bapak, sekarang kita ada rehat sejenak dulu ya Pak. Ya, Oke, paling semenit. Nanti kita lanjut ke sesi dua untuk tanya jawab. oke. Oke Pak. Nah, Baik. untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silakan siapkan pertanyaan seputar terong karena setelah jeda berikut akan ada tanya jawab bersama Pak Ahmad. Berbagi dulu. Oke, Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang. Boleh pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman,
tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya ini kemarin bahwa ini minta maaf buahnya saya. Halo Sahabat Mutiara, kita kembali di sesi 2 untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom komentar. Bapak, sekarang kita sesi tanya jawab ya Pak. Oke. Oke, kita cek dulu pertanyaan-pertanyaannya Pak. Sebentar. Ada pertanyaan nih Pak. Pertanyaan masuk. Pertanyaan pertama. Biaya per lubang tanam terong itu biasanya berapa Pak? Kalau per lubang tanaman terong itu saya di sekitar kalau pakai mulsa, pemupukan SOP, pakai pupuk kandang berarti di sekitaran Rp3.000 per batang. Oh, itu modal keseluruhan ya Pak? Modal keseluruhan plus itu beli junjungan, beli ini apa nama? Unjar. Jadi itu udah full tuh hitungannya 3.000 per batang. Nah, sekitar 3.000 per batang. Tapi per Tapi batang bisa itu bisa lebih, tergantung kita bisa lebih. Bisa ya, lebihnya itu kalau kita mau lebih bagus, artinya kan harus tambah nih, tambah modal sedikit. Oh, jadi minimalnya itu 3.000 ya Pak? Rp3.000 per batang. Oh iya. Tapi biasanya dari satu batang itu bisa menghasilkan berapa Pak? Yang sudah saya alami itu kalau satu batang itu sekitar 4 kiloan. 4 kiloan. Sedangkan per kilonya tadi berapa? 14.000 ya Pak tadi? 14.000 kita diambil dari pengepul. Oh ya, jadi 14.000 kali 4 ya Pak? Ya kali 4 itulah. Dengan modal 3.000. Iya. Iya, oke Bapak. Terima kasih ya Pak jawabannya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar ya Pak. Kita cek dulu. Oke Pak. Kalau pertanyaan nih Pak, kalau misalnya di terong itu bisa dibarengi dengan tanaman lain nggak Pak? Kalau pengen bagus jangan ditumpang sari. Oh, jangan ditumpang sari. Ya, soalnya kasus yang kemarin ini tahun ini yang saya bongkar kemarin, saya akhir tahun kemarin kan saya punya tanaman yang tahun 2004 di bulan 6 itu saya nanam, saya tumpang sari, hasilnya enggak bagus, enggak maksimal hasilnya. Memang Bapak tumpang sari dengan apa Pak? Saya tumpang sari sama buncis, itu enggak bagus itu. Oh, nutrisinya terbagi kemana-mana ya Pak? Memang enggak bagus itu, pokoknya harus fokus lah satu-satu. Oh, apalagi buncis ini terlalu tinggi kan. Oh iya, jadi fokus aja di satu terong aja ya Pak, kalau untuk terong. Kalau terong sebenarnya kalau mau tumpang sari itu ya kayak sawi yang lebih rendah, daun bawang yang lebih rendah, tapi repot gitu. Oh iya. Oke Pak, kalau gitu. Terima kasih ya Pak jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nih, mau tanya Mas, terong yang ditanam selain varietas Yumi, varietas apa aja? Untuk mengatasi terong yang cepat busuk bagaimana Mas? Oh ya, kalau yang varietas tadi saya memang sudah banyak nyoba kan, ada di antaranya Lezata, kemarin Yupita, Yumi, terus yang zaman dulu biasanya yang paling bagus itu adalah Mustang, tapi karena dulu Mustang ada masalah, nah terus saya pindah. Tapi yang paling bagus masih di Yumi lah. Oke. Masih bagus, masih di Yumi. Itu bagusnya tuh di daerah Bapak atau memang di semua terong paling oke Itu Yumi? dia daerah kita itu yang kita tanam ini memang di daerah kita itu memang masih di Yumi. Sangat bagus.
Hmm, oke. Terus ini Pak, mengatasi terong yang cepat busuk bagaimana Pak? Biasanya kalau terong cepat busuk itu karena kekurangan pupuk ya kayak boron gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan di situ kurang kalsiumnya, kurang. Nah, jadi nanti akan cepat busuk itu dia. Oh, Makanya jadi harus harus dipupuk dengan rutin dan mm-mm, dipupuknya jangan sampai kaget-kaget misalnya kan. mm-mm, Contohnya ini karena mungkin karena petani-petani mungkin agak malas atau bagi-bagi waktunya, mungkin mm-mm. sampai 2 minggu atau 3 minggu baru dipupuk sekali, tapi sekali ngasih banyak itu. Nah, itu Oh, bisa itu itu tuh nggak boleh ya Pak, terlalu banyak. terlalu banyak kayak gitu. Oh iya, iya. Jadi supaya nggak busuk dari pemupukannya itu harus pas ya Pak. Tadi dari Ya, kalsiumnya ya. harus diberi kalsiumnya agak dan juga pakai kalau pakai pestisida ya dikasih fungisida lah. Apalah Hmm. bentuknya Tap- Iya, iya, nanti iya. fungisida yang mereka bisa, yang mereka punya. Oh iya. Nah, tapi kalau misalkan udah terkena nih Pak, busuknya, udah nggak bisa diatasi lagi ya Pak, jadi bagus. Ya bisa kalau yang busuk sih kadang susah, Mm-mm, memang susah. Tapi kan mm-mm, kita ngejar ke atasnya lagi, mm-mm, pertumbuhan atasnya. Baru pertumbuhan atasnya itu bisa nanti ketika mm-mm. nanti standar lagi nanti ngerawatnya. Makanya yang sudah busuk ya susah itu kalau untuk di mau Perbaiki ya sembuh Pak. itu susah. Ya, Oh ya. sangat susah itu. Jadi baiknya kalau gitu udah langsung dipangkas aja Pak. Ya ya dari awal kita harus Mm-mm, ya bener lah kita standarnya harus bener, perhatikan bener kalau nggak tahu tanya lah. Nggak mm-mm, tahu nanya sama kawan sebelah misalnya atau sama PPL misalnya kan. mm-mm. Oh iya, iya, iya. Oke Pak, kalau gitu terima kasih Pak jawabannya nih. Ya. Semoga terjawab nih dari Wahyu Pratama. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bentar ya Pak. Nah, kalau misalkan, ini kan Bapak tanam terong nih. Kalau misalnya dari segi keuntungan, terong dan komoditas lain yang paling menguntungkan itu komoditas apa ya Pak? Halo Pak. Halo Pak. Oke. Mohon maaf ya sahabat Mutiara, mungkin sinyal Pak Ahmadnya agak terganggu. Jadi kita tunggu sejenak nih sampai Pak Ahmadnya kembali. Halo Pak. Oke. Sebentar ya sahabat Mutiara, kita akan hubungi Pak Ahmad lagi nih supaya kembali ke live hari ini. Sebentar. Mbak, halo. Oke. Halo Pak. Kacau nih. Mendadak, bentar lagi pakai HP ya, bentar ya. Iya Pakai HP Pak. bentar ya. Ya ya. Iya. Oke. Oke, ini Pak Ahmad sudah kembali. Mohon tunggu sebentar ya sahabat Mutiara. Bisa nggak tuh Mbak ya? Bisa bisa Pak. Kelihatan nih Pak. Ya. Oke. Hmm. Kenapa Pak Oke. tadi?
Ada gangguan ini. Oh, ada gangguan. Gak apa-apa, Pak. Tenang. Iya, iya. Oke, sampai mana tadi, Pak? Sampai ini ya, Pak, yang paling menguntungkan. Kita lanjut Yang lagi. paling ya. Jadi kalau yang paling menguntungkan itu sebenarnya kita diterong. Kita kalkulasinya seperti ini misalnya. Kalau misalnya harga cabai itu 50-an ribu sekitar di sini. Kalau harga cabai 50.000 itu untuk satu batang 1 kilo itu sangat susah. Nah, kalau terong di harga paling rendah saja, kita standar di 10.000 saja, kita ngambil rendah ke 3 kilo, nah berarti itu kita ketemu 30.000. Umurnya kita kan lebih pendek di terong nih. Umur panennya dari nanam ke panen kan lebih pendek, lebih cepat gitu, lebih cepat. Nah, kalau cabai nanti kan agak lama. Sementara modalnya kalau cabai lebih gede. Jadi yang lebih menguntungkan tetap di terong sebenarnya. Oh, tetap di terong ya. Kalau di cabai kan naik turunnya agak ini ya, Pak. Kalau di cabai nanti bisa harga 100 tapi nanti bisa di harga 30.000 nanti. Oh, jadi emang agak sulit ya kalau misalnya di cabai. Terong lebih oke ya rekomendasinya dari Bapak. Kalau saya sih rekomendasi sama kawan-kawan yang biasa main itu ya ke terong aja gitu lah. Kalau terong itu perawatannya lebih agak ringan, nanti biayanya lebih agak ringan. Harganya di sini masih agak stabil. Oh iya, jadi memang untuk keuntungan, untuk dari rekomendasi kemudahan tanam dan cepatnya itu paling oke memang terong. Suci terong aja. Oh iya. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Kita lanjut nih Pak. Ada yang nanya nih Pak, kalau buat kopi gimana Pak? Di sana oke nggak Pak untuk tanam kopi? Kalau tanam kopi, saya ngenengok di kawan-kawan yang nanam kopi, bagus. Bagus juga? Masih bagus. Oh. Di kawan-kawan yang pengen nanam kopi, tanam kopi. Di sana berarti termasuk oke juga ya Pak? Kecuali yang tadi Bapak, kecuali yang tadi Bapak bilang yang nggak cocok itu yang labu siam. Yang tadi sudah saya sebut itu sudah saya coba berkali-kali itu. Oh ya, Bapak udah coba berkali-kali pun memang daerahnya aja ya Pak berarti yang kurang nggak oke. Kalau apalagi labu siam itu saya sudah nyoba 10 kali di 10 tempat, hasilnya 0 semua. Wah. Kenapa Pak tiba-tiba ingin mencoba labu siam tuh Pak sempat? Ya karena di sini harga labu siam itu kan tinggi terus. Saya coba kan, saya bawa bibit ngirim dari sana, ternyata enggak cocok. Saya pikir tanahnya di sini enggak cocok, saya pindah tanah. Saya pindah tanah lagi. Ternyata tetap tidak bisa. Sampai 10 kali itu ya Pak sudah. Saya sekarang nyerah kalau 10 kali itu dan enggak berarti enggak kayaknya. Oh, berarti artinya memang kurang cocok aja ya. Dia maunya di daerah dingin dia. Oh iya. Oke deh Pak kalau gitu. Bapak, karena pertanyaan sudah terjawab juga dan kita dibatasi oleh waktu ya Pak, kita sudahi sesi tanya jawab ini. Oke, Bapak. Nah, sebelum closing nih Pak, boleh nggak Pak Bapak ini sampaikan siapa tahu ada pesan yang bisa di-sharing nih untuk sahabat Mutiara, untuk para penonton, siapa tahu bisa menjadi masukan. Ya, terutama bagi para yang muda-muda itulah. Yang muda-muda jangan malu bertani loh. Iya. Bertani itu asik. Menyenangkan. Enggak usah malu-malu bertani. Makin sini makin berkurang ya, Pak, minatnya. Makin ke sana itu pemuda masih kurang lah minatnya untuk bertani. Malu atau gimana saya enggak tahu itu. Oh, iya. Jadi diajak nih ya, Pak, untuk para muda-mudinya biar terjun bertani. Oke Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas jawaban dan sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat juga. Amin. Amin. Oke. Baik, cukup sekian episode Bicara Tani ke-225. Silahkan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
Wah, 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 hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include dong, Bang. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, tapi kebanyakan. Karena ilmunya terlalu banyak, ingin hasil panen melimpah. Pupuk mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 16 16, 15 15 15, 15 9 20, 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.